Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Mayasari dengan NPM A1A021083, kelas 5C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Dr. Nuermansa, MPD. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi tentang analisis wacana. Disimak videonya ya teman-teman. Baiklah, materi pertama yaitu hakikat wacana. Hakikat wacana terbagi menjadi dua. Yang pertama, asal-usul kata. Dalam bahasa Inggris disebut dengan discourse, sedangkan dalam bahasa Sanskerta disebut dengan wach, wak, vak, yang berarti berkata, berucap. Untuk yang kedua yaitu pakar. Menurut Arifin dan kawan-kawan 2015 pada halaman 20, wacana yaitu satuan bahasa terlengkap di atas kalimat dan satuan gramatikal yang tertinggi dalam hierarki gramatikal. Khair 2007 pada halaman 267 berpendapat bahwa wacana yaitu satuan bahasa yang terlengkap dalam hierarki gramatikal berupa konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang kohersi dan koherensi yang bisa dipahami pembaca atau pendengar. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu analisis wacana. Menurut Shevrin 2007 dan Al-Wasila 2005 menjelaskan bahwa analisis wacana sebagai salah satu disiplin ilmiah dalam linguistik yang secara khusus mengkaji tentang wacana, baik secara internal maupun eksternal. Pada bagian C terdapat perkembangan wacana. Perkembangan analisis wacana dari zaman dahulu hingga sekarang pasti memiliki beberapa tujuan yang harus kita lihat dari 3 dimensi wacana. Di antaranya, yang pertama terdapat teks bahasa melalui lisan dan tulisan. Dan yang kedua, praksis kewacanaan, yakni produksi secara interpretasi teks. Dan yang ketiga, praksis sosial kultural, yakni perubahan yang terjadi pada masyarakat, institusi, serta budaya yang menetapkan makna dan bentuk dari sebuah analisis wacana. Dengan demikian juga, sejarah perkembangan analisis wacana yang berawal dari sang pelopor ialah Zelig H. Harris yang mengemukakan betapa pentingnya pembelajaran bahasa secara komprehensif dan inklusif. Setelah sang pelopor mengembangkan analisis wacana ini, banyak sekali, hampir seluruh pakar melakukan analisis wacana dan juga terdapat banyak buku atau artikel yang sudah ditulis oleh pakar-pakar bahasa mengenai analisis wacana. Dapat dibuktikan bahwa betapa pentingnya analisis kebahasaan dalam dunia bahasa dan linguistik. Dengan begitu, kajian tata bahasa tidak hanya berputar di suatu kalimat saja. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu unsur-unsur wacana. Yang pertama, unsur internal terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kata dan kalimat, dan yang kedua teks dan konteks. Kemudian, unsur yang selanjutnya yaitu unsur eksternal. Yang pertama, implikatur, yang kedua, presuposisi, yang ketiga, referensi, yang keempat, inferensi, dan yang kelima, konteks. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis wacana. Menurut salah satu pakar yaitu Zaimar dan Arahab 2015 pada halaman 25 sampai 98, yang pertama menurut acuan terdapat non-fiksi dan fiksi, dan yang kedua menurut saluran komunikasi atau media terdapat lisan dan tulisan, dan yang ketiga menurut bentuk penyajian terdapat deskripsi, eksplikatif, instruktif, argumentatif, naratif, dan informatif. Yang keempat, menurut fungsi bahasa terdapat referensial-fatik, yaitu menjamin komunikasi dan kontak psikologis. Kemudian ekspresif, yaitu perasaan, konatif, ajakan atau panggilan, metalinguistik, yaitu berbicara tentang bahasa itu sendiri, dan poetik. Dan kelima, menurut jumlah pengirim terdapat monolog dan dialog. Untuk materi yang terakhir yaitu terdapat sistematika penelitian analisis wacana. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian awal, bagian isi, bagian akhir. Pada bagian awal terdapat cover atau sampul, kemudian halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian baru bahasa Inggris. Tidak lebih dari 250 kata. Kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, yang terakhir daftar lampiran.
Pada bagian isi terdapat 3 bab. Pada bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Pada bab kedua terdapat landasan teori yang berisi tentang teori yang digunakan sebagai pedoman peneliti disesuaikan dengan judul dan rumusan masalah. Pada bab 3 terdapat metodologi penelitian yang berisi tentang metode penelitian, desain penelitian, setting penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data. Pada bab 4 terdapat hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab 5 kesimpulan dan saran yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir terdapat lampiran-lampiran yang berisi tentang berkaitan dengan data, analisis data, hasil keabsahan data, dan instrumen penelitian yang mendukung.